ini adalah hanya sebatas HP digital yang itu adalah kita ada manfaatnya juga. Kalau nggak ada Al-Quran, ya pakai ini. Kan syaratnya baca Al-Quran itu harus ada barangnya dulu. Al-Qurannya ada, baru kita baca, baru kita amalkan. Itu yang hebat. NU Muhammadiyah ini sering tengkar. Sering tengkar apa? Soal waktu, Pak. Kalau NU, kalau Pak Anas ini ngundang jam 7.30, nanti mulainya jam 10. Betul ya? Kalau Muhammadiyah tepat waktu jam 8, jam 8 sudah. Tapi ya itu ada hikmahnya. Memang itu adalah perintah Al-Quran. Kita harus menghormati dengan waktu, tepat waktu. Kalau soal uang aja yang tepat waktu. Apa itu? Iya, gajian pasti dihitung, harus tepat waktu. Tapi yang namanya kita rapat itu tepat waktu. Padahal itu Al-Quran. Wal asri demi waktu, wal duha demi waktu, wal laili demi waktu, wal fajri demi waktu subuh. Itu semua waktu. Tetapi kenapa nggak kita pakai? Yang pakai hanya Hongkong. Betul apa enggak? Betul. Negara Hongkong Islam bukan itu? Saya jalan, karena baru pertama saya ke Hongkong, Pak. Jalan aja tertib, nggak ada yang tabrakan. Hebat itu Hongkong. Itu ajaran Al-Quran. Al-Quran Islam udah mengajarkan itu, tapi kita orang Islam, mohon maaf ibu-ibu di Hongkong rapi, tapi ketika pulang di Indonesia kembali lagi tuh. Balik ke asal. Yang namanya mau masuk mobil, serobot. Tapi kalau di sini kan harus antri, Pak. Nah ya, mau ke apa namanya, ke pokok, ngantri. Ngantri betul. Tapi kalau nyampe ke Indonesia, aduh, ini Bapak ini di Jakarta tahu betul. Ya saya di Jakarta juga tahu betul. Alhamdulillah sekarang sedikit-sedikit. Sini ada Pak Tadong. Hebat itu Pak Tadong. Itu kartu sakti saya bilang. Iya. Jadi kalau jimatnya orang Hongkong, Pak Tadong itu. Jadi kartu kemana-mana ya bawa kartu. Itu hebat. Itu Al-Quran yang mengajarkan. Tapi dipakai oleh orang-orang yang bukan Islam. Kita di SD, di TK, di pondok pesantren itu bacanya an-nadofatu minal. Kebersihan adalah bagian daripada iman. Itu hafal. Tapi prakteknya Hongkong tuh yang punya, Singapura, Hongkong, negara-negara barat nggak ada tuh. Ada kemarin ibu-ibu yang tanya, gimana Pak kalau saya wudhu nggak bisa naik ke atas wastafel kan kakinya itu. Kalau ibu-ibu naik di atas wastafel kan pasti dimarahin apa enggak? Airnya kemana-mana enggak? Itu kan perlu. Tapi kalau di Indonesia kan biasa begitu. Gimana caranya? Gak usah ngikutin orang Indonesia. Cukup diusap kaos kakinya, cukup diusap kakinya, sudah selesai. Sah ibadahnya, sah. Dalam konsep fikih ada yang namanya mashul khuffain. Itu saking bagaimana Islam memandang terhadap kehidupan beragama itu tidak sesempit apa yang dibayangkan oleh bapak dan ibu. Al-hukmu yadurru ma'al ilatihi, atau al-hukmu yasdu fi kulli zamanin wa kama kan. Hukum itu adalah sesuai dengan situasi dan kondisi di mana kita berada. Jangan memaksakan. Itulah hebatnya Islam. Jangan Islam serba tidak boleh. Sebentar-bentar neraka, takut kita. Neraka kapan masuk surganya? Ya, seolah-olah neraka itu adalah milik dia. Jadi kata bapak itu tadi, ada calonnya neraka, calonnya surga. Jangan mentang-mentang itu serba neraka, serba surga, serba neraka. Emang surga milik bapak lo? Enggak, surga itu milik semuanya. Surga itu luas. Bainas sama wal ard, antara langit dan bumi. Coba bapak kalau ibu di surga sendirian mau seluas itu? Kita kan pengen masuk bareng-bareng tuh. Oh gitu. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Semua orang akan digiring ke dalam surganya Allah dengan bergerombol-gerombol. Mana Islamnya di Hongkong masuk surga bareng dengan Bapak Zen, dengan semuanya teman-teman. Kan gitu kan? Enak kita masuk surga.
NU ada NU, mau masuk NU. Muhammadiyah mana Muhammadiyah? Ada. Jadi zumara berkelompok-kelompok. Jadi jangan dikira masuk surga itu sendirian. Kita mengikuti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus pada itulah mohon maaf saya ya karena saya orang NU pasti bicara NU terus. NU memiliki harokah, punya ajaran tasamuh, toleran, moderat, dan tawazun al-i'tidal. Itulah yang konsep kita, sehingga Islam bisa berada di mana-mana. Islam adalah Islam rahmatan lil alamin, bukan untuk satu golongan, tapi Islam adalah untuk semuanya. Itu adalah Islam rahmatan lil alamin. Itulah Islam yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi di Madinah itu ketika negara Madinah itu adalah plural. Yahudi ada, Nasrani ada, Bani Quraidah, Bani Hajraj, yang tiap hari tengkar terus nggak ada selesai. Nabi datang, apa yang dilakukan oleh Nabi? Semua aman, semua damai, hidup berdampingan. Tidak ada orang yang mencaci maki, tidak ada orang yang membuli, tidak ada orang yang menghina antara satu agama dengan agama yang lain. Tidak ada. Dengan itu adalah hidup rukun dan damai dengan sesama. Itulah kita pakai Islam yang ada di sini. Teman-teman yang di Indonesia nyampe ke Hong Kong, ikuti bagaimana kita bersilaturahmi dengan sesama, bersilaturahmi dengan non-agama, bersilaturahmi dengan siapapun, karena tidak ada salahnya. Agama itu adalah bukan hanya milik kita, tetapi bagaimana agama menjadi damai di antara kita. Betul? Nah gitu. Itulah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya sangat penting kita ingat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini gak ada apa-apanya, Pak. Ya Allah, saking sayangnya Nabi kepada umatnya, sampai ketika mau meninggal yang diingat itu adalah ummati. Kalau bapak atau ibu yang diingat siapa? Hartanya, suaminya, istrinya. Istri cantik juga kalau kita mati dia kawin lagi. Ya, yang laki-laki apalagi. Istri meninggal cantik, laki-lakinya udah belum 40 hari udah nikah lagi. Pura-pura aja nangis. Bohong. Pura 40 hari langsung. Mana yang paling cakep? Gitu, kadang begitu. Iya, Nabi yang diingat adalah umat. Ya Allah, itulah ulama-ulama itu. Ulama itu yang diingat ada sama. Kalau ulama itu kuncinya dua. Satu adalah dia adalah memiliki kapasitas keilmuan. Yang kedua adalah menjadi takut kepada Allah. Itu adalah ulama. Karena tidak ulama itu begitu. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Itu ulama, memiliki kecakapan keilmuan, kemudian dia memiliki takut kepada Allah. Semua ada di YouTube, betul? Di Google semua ada. Mau cari ilmu agama, mau cari ilmu apapun ada. Itu adalah kan tinggal tanya aja ke Pak Google, pasti ada. Tapi ada yang tidak ada di dalam Google. Apa? Ibu-ibu apa yang tidak ada? Saya kasih dolar tapi nggak ada. Nanti ada dari Royal Brunei. Akhlakul karimah nggak ada tuh di YouTube, nggak ada tuh di akhlak di Google. Kenapa? Karena akhlakul karimah itu adalah contoh panutan. Maka Nabi laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang dilihat adalah panutannya, sosoknya, nggak ada. Kiai, mohon maaf, saya sangat menghormati terhadap kiai langgar. Saya sangat menghormati terhadap kiai-kiai kampung. Mungkin mereka tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak baik. Dia hanya pagi di musola, nanti ke sawah, pulang lagi duhur, bawa makanan. Doa, ya Allah, semoga negara ini menjadi negara yang baik. Semoga ya Allah anak-anak cucuku menjadi anak cucu yang baik. Halal, makanannya halal, hanya singkong, hanya talas, hanya ikan yang ada di kolam. Enak tuh. Itu kadang meruwet mikirin orang aja, tapi mikirin diri sendiri nggak pernah tuh.
Yang paling ruwet adalah mikirin orang. Mikirin sendiri mah boro-boro. Itu adalah penyakit hati. Maka di bulan Ramadan, bulan Rajab namanya litatahhiril badan, untuk mensucikan badan. Nanti bulan Syaban untuk mensucikan hati. Nanti di bulan Ramadan untuk menyucikan ruh atau spiritualitas kita. Sehingga ruh kita menjadi bagus. Itulah akhlakul karimah. Mohon maaf. Ya kadang yang begini-begini ya disepelekan. Akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu di atasnya ilmu. Orang pintar banyak, tapi orang yang berakhlak sulit. Kenapa tradisi itu kalau ada kiainya tidak boleh ada mendahului kiainya, pasti di depan. Ya, di depan atau di belakang? Nah, di belakang. Kalau di depan namanya suul adab. Itu akhlaknya. Bukan persoalan mau dihormati. Pada orang yang lebih tua kita bisa menghormati. Pada orang yang lebih tua kita bisa menghargai. Pada orang yang lebih tua kita bisa saling menyapa dengan baik. Nabi kan mengajarkan begitu. Itulah hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.